Indonesia merupakan negara hukum, di mana dalam hal ini hukum digunakan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan juga kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seluruh rakyat tanpa terkecuali harus patuh dan juga taat terhadap hukum yang berlaku. Hal ini juga diperkuat dengan tercantumnya hal tersebut pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa, yaitu berupa norma perundang-undangan, terdapat pula hukum yang tidak tertulis, yang dimana hukum tersebut tumbuh, berkembang, dan juga terpelihara dalam masyarakat yang lebih kita kenal dengan istilah hukum adat. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering mendengar tentang apa itu hukum adat atau adat law. Nah, pada video kali ini kami akan membahas secara lebih dalam tentang apa itu hukum adat dan juga kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum adat. Nah, dikutip dari buku Dr. Yulia tentang hukum adat, bahwasanya istilah hukum adat ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snoek Hurgronds dalam bukunya yang berjudul The Agers, menyebutkan istilah tersebut yaitu sebagai adat reh, untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial atau social control yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kemudian istilah ini dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda atau sebelum menjadi Indonesia. Nah, kata adat itu tersendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Dalam hal ini, kata kebiasaan diartikan sebagai suatu perilaku yang dilakukan secara terus-menerus atau secara berulang pada suatu masyarakat, sehingga perilaku tersebut menjadi suatu aturan yang mengikat pada masyarakat tersebut. Jadi hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik itu kehidupan sehari-hari, baik itu di kota maupun di desa. Adapun pengertian hukum adat menurut para ahli, yang pertama ada pendapat dari Van Vollenhoven yang mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi dan tidak dikodifikasikan. Menurutnya, hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia asli dan menjadi ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Sementara Supomo berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis meliputi peraturan-peraturan hidup. Meskipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi hukum adat ini ditaati dan memiliki kekuatan hukum. Diyakini oleh masyarakat bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Sementara Sukanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, dan memiliki akibat hukum. Sementara pendapat dari Suroyo Widyodipuro, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum. Nah, dari pernyataan beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hukum adat adalah peraturan yang lahir, tumbuh dan dipercaya serta ditaati oleh suatu kelompok masyarakat yang biasanya tidak banyak dalam bentuk tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Menurut buku pengantar ilmu hukum karya dari Dr. Dewo Sudi Kemangku, menyatakan bahwasanya ada dua sifat dari hukum adat itu sendiri, yaitu bersifat tradisional dan bersifat elastis. Bersifat tradisional yaitu hukum adat berpangkal pada kehendak nenek moyang atau dipercaya secara turun-temurun. Sementara bersifat elastis karena hukum adat ini berubah-ubah dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan keadaan sosial dari masyarakat tersebut. Karena hal di atas, hukum adat pada suatu daerah memiliki perbedaan.
Selain kedua sifat tadi, menurut kumparan juga hukum adat memiliki 3 sifat lainnya. Yang pertama ada sifat komunal, yang artinya kekeluargaan. Dalam hukum adat, kekeluargaan lebih penting daripada individu. Artinya kepentingan dari masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu. Sementara sifat tunai atau konten, yang artinya perbuatan hukum sah jika dilakukan secara tunai sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum. Kemudian yang ketiga ada bersifat nyata atau concrete, artinya perbuatan hukum tersebut dinyatakan sah apabila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukum. Pada hakikatnya, hukum adat memiliki tujuan untuk menjaga keselarasan, ketertiban, serta pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku, bertindak, dan berbuat di dalam masyarakat. Pedoman ini merupakan landasan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang sifatnya akan merugikan baik terhadap diri sendiri atau juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Adapun ciri-ciri dari hukum adat adalah yang pertama yaitu hukum adat adalah hukum yang umumnya tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi. Yang kedua yaitu tidak dibuat oleh badan legislatif. Yang ketiga, tidak tersusun secara sistematis. Yang keempat, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundang-undangan. Yang kelima, tidak teratur. Yang keenam, masih dipengaruhi faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama. Yang ketujuh, asas-asas hukumnya dalam bentuk pepatah-pepatah. Yang selanjutnya yaitu posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang Dasar 1945 angka 1 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Selain dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 angka 1, hukum adat juga diakui keberadaannya sesuai dengan bunyi pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis dalam rangka untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Namun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mengakui di samping hukum tertulis juga berlaku hukum yang tidak tertulis. Salah satunya adalah hukum adat. Sesuai penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 18B ayat 2, kedudukan hukum adat hampir sama dengan kedudukan hukum yang tertulis sepanjang hukum adat tersebut masih sesuai dengan perkembangan dan kehidupan masyarakat dan juga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sesuai dengan penjelasan para ahli terkait dengan hukum adat dan penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 dan juga bunyi pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 dapat disimpulkan bahwasanya kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku untuk orang Indonesia dan bentuknya tidak terkodifikasi dalam satu kitab undang-undang. Sekian video dari kami terkait
apa itu hukum adat dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.